Islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amma ba'd. Pendengar Radio Dais Masjid Agung Jawa Tengah dan ke pemirsa MACT TV Rohim Agung, senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Tholabul Ilmi kita, yakni kajian sore Dais di edisi Jumat 30 Oktober 2020. Hari ini kita masih membahas kitab Mutawar Hadis dan kita akan berbicara tentang keutamaan membaca sholawat pada hari Jumat. Jadi ada spesial berarti ini. Nanti pendengar, pemirsa, monggo nanti disimak. Setelah itu nanti sesi kedua bisa pula di 6746352, SMS 082133670000. Alhamdulillah pada sore hari ini terhadir narasumber yang setia menemani pendengar dan pemirsa, yakni Kiai Khairil Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita sahabat. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar ya? Alhamdulillah sehat dan semangat Pak Kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pendengar lebih semangat lagi sehingga nanti sesi kedua kita tunggu di 6746352. Ya, sekarang keutamaan membaca sholawat pada hari Jumat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para pecinta Radio Dais dan MACT TV dimanapun saja berada, yang berada di rumah maupun berada di tempat kerja, atau mungkin yang sedang cuti bersama. Ya, ini ada yang sudah cuti bersama, dan semoga dalam kegiatannya hari ini semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat walafiat insyaallah. Kita akan berbicara tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi di hari Jumat ya. Ini momen yang tepat karena saat ini kita sedang memperingati hari kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang tepat bagaimana kita meningkatkan ghirrah kita dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai umatnya untuk melaksanakan dan melanjutkan misi perjuangan kerasulan beliau yang di era milenial ini perlu kita kembangkan ya, dakwah-dakwah beliau lewat media sosial ya, lewat daring, kemudian lewat apapun kembangan-kembangan dakwah ini bisa kita lebarkan sayapnya dengan era yang kekinian. Hari ini kita berbicara tentang bersolawat kepada Nabi di hari Jumat dan keutamaannya ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat, ternyata Allah sudah mempraktekkan diri untuk bersolawat Pak Karno. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian setelah Allah praktekkan beserta para malaikatnya, baru ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya salam. Itu artinya ketika kita berada di Masjid Nabawi misalnya sedang ibadah haji atau umroh, kita melewati di depan makam Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam ya dengan kalimat salam yang redaksinya terserah kita. Bisa assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, atau mungkin assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu ada wali yang ketika berangkat ibadah haji, beliau berada di Madinah. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau setelah di Masjid Nabawi, beliau lewat di depan Raudhah itu ya. Bahkan di Raudhah itu beliau itu mengucapkan salam ya ayyuhan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh.
Itu karena beliau ini ingin sekali langsung dijawab oleh baginda Nabi. Karena tidak dijawab gitu ya. Kita kan kalau sholawat juga tentunya nggak dengar kalau dijawab Rasulullah atau tidak kan begitu. Ini ternyata diulang kembali karena belum terjawab, maka diulang lagi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, diulang terus, diulang-ulang terus. Sampai kemudian diturutin oleh Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan suara yang diyakini bahwa itu adalah langsung dari Rasulullah. Nah, tapi ini tentunya tidak usah kita tiru ya. Artinya setelah di sana kita uluk salam ya sudah selesai, kita langsung tinggalkan tempat gitu ya. Tidak usah nunggu apa benar-benar dijawab oleh Nabi atau tidak. Karena ini orang spesial yaitu waliullah. Jadi apa yang dijawab oleh Rasulullah itu beliau dengar ya. Sampai ada suara menjawab salam dari Rasulullah, beliau juga mendengar. Nah, ini memang selaras sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa siapapun orang yang bersolawat dan salam maka aku hadir untuk menjawab salam itu ya. Bahkan Allah juga nanti akan membalas kebaikan 10 kali lipat bagi orang yang bersolawat kepada Nabi. Jadi khusus solawat ini memang pahalanya itu luar biasa tak terhingga. Sehingga kemarin juga banyak yang bertanya bagaimana dengan orang yang bersolawat tapi tidak ikhlas gitu ya, dengan rewo-rewo ngibar-ngibar ke bendera misalnya, atau mungkin dengan tarian sufi. Saya yakin itu karena ekspresi kecintaan kita kepada baginda Nabi, sehingga itu bukan termasuk urakan ya atau main-main, bukan, tapi justru saking senangnya itu mereka itu dalam bersolawat kepada Nabi itu saking cintanya itu. Kemudian ekspresinya itu bisa berbeda-beda ya. Mungkin ngeplak darbuka dengan kencang sambil goyang-goyang ya. Atau mungkin tari sufi. Tari sufi itu dulu kan juga ada sahabat yang dipuji oleh Rasulullah. Wahai Ja'far, Ja'far itu kakaknya Sayyidina Ali, kamu besok di Yaumul Qiyamah akan mendapatkan kemuliaan karena kamu sama dengan aku, yaitu dalam hal dua. Yang pertama itu wajahmu mirip dengan aku, wa khuluqi, dan akhlakmu juga mirip dengan aku. Saking senangnya Sayyidina Ja'far ini disamakan dengan Rasulullah, wajahnya juga akhlaknya, berdiri langsung muter-muter menari di hadapan Rasulullah. Dan Sayyidina Ali juga melakukan hal yang sama karena Sayyidina Ali dipuji oleh Rasulullah, wahai Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah pusatnya ilmu dan kamu adalah pintunya. Oh, ini kan senang sekali disebut oleh Rasulullah ya. Kemudian muter-muter juga nari. Maka ini menjadikan kita akhirnya ketika bersolawat kepada Nabi, kadang sebagian ada yang muter-muter nari sufi gitu ya. Di dalam Al-Quran juga ada Zaid ya. Zaid ini adalah sahabat Nabi satu-satunya yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Falamma qadha Zaidum minha watara, itu ya. Kalimat Zaid itu ternyata tertuju kepada Zaid yang dimaksud sahabat Nabi itu. Maka ketika Zaid itu mendengar, apa betul ya Rasulullah, Zaid itu adalah yang dituju Zaid saya, jangan-jangan ada Zaid yang lain. Tapi kata Rasulullah, enggak, ini Zaid adalah Zaid kamu. Nah, saking senangnya namanya disebut di dalam Al-Quran, dia berdiri kemudian muter-muter lagi nari-nari di hadapan Rasulullah. Maka ini sebagai dasar tari sufi itu bagaimana hukumnya. 3 sahabat ini pernah di hadapan Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah, saking senangnya dia muter-muter seperti tari sufi yang sekarang itu. Nah, jadi ini dasarnya kenapa kita ada tari sufi seperti itu. Ekspresi yang seperti ini kan juga datang dari saking senangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang Nuaiman itu masih mabuk ya, ketika jadi sahabat Nabi itu masih suka mabuk. Nuaiman ini saking cintanya kepada Rasulullah itu sering jajak ke Rasulullah, menyediakan makanan di hadapan Rasulullah, tapi ujung-ujungnya yang bayar itu Rasulullah gitu ya. Jadi utang neng warung dikasihkan Rasulullah ya, terus silakan ya Rasul dimakan, ini makanannya enak sekali, diguleke maem sing paling enak. Begitu selesai, ini kamu dapat dari mana Nuaiman? Saya ngutang ya Rasulullah di warung, nanti yang bayar kamu gitu. Jadi Rasulullah ki maem dahar malah kokon bayar gitu ya.
tapi saking senangnya ya, karena tidak punya duit tapi kepengen menyenangkan hati Rasulullah. Ya, maka ketika Nuaiman ini mabuk, hampir dipukulin oleh sahabat-sahabat. Kamu itu gimana? Katanya kamu itu cinta kepada Rasulullah, tapi kamu masih nggak bisa meninggalkan mabuk-mabukan. Maka ketika mau dipukulin, Rasulullah justru malah marah. Kamu jangan mukulin orang yang cinta kepadaku. Dia itu cinta kepada aku, dia bersolawat kepadaku. Terus dia selalu menemaniku, dia selalu membikin aku tertawa, kata Rasulullah. Nah, caranya bukan seperti itu. Nah, ketika Nuaiman mabuk, maka akhirnya juga disadarkan Rasulullah dengan akhlak Rasulullah. Jadi tidak main pentung, main pukul, tidak. Inilah yang menjadi akhlak dari Rasulullah SAW. Walaupun dengan orang yang maksiat sekalipun, beliau tetap bisa ngemong. Artinya tidak dengan jalan pentungan-pentungan itu tadi. Kekerasan ya, dengan kekerasan. Nah, sahabat Nabi ini juga ketika berhadapan dengan Rasulullah itu kan selalu memuji ya. Bahkan ada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah yang kemarin saya ceritakan. Itu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah ini membuat syair yang di situ memuji dari Rasulullah SAW dengan sekian banyak syair-syairnya. Maka sebetulnya yang dinamakan burdah itu yang asli itu adalah burdah atau syair-syair yang datang dari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah. Cuman sekarang ini yang lebih populer adalah syairnya Imam Bushairi. Ya, Imam Bushairi yang ada Maulaya Soliwasa itu wal khabi ya Rabbi bil Mustafa Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wassaqalain itu, dan 60 syair yang lain yang dari Imam Bushairi. Itu terkenalnya itu adalah burdah. Tapi burdah yang pertama yang asli itu sebetulnya datang dari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salmah itu tadi. Nah, karena sahabat pun juga dulu itu sering memuji Nabi, maka ketika datang tabiin, maka ini akan terus berlangsung ya, diceritakan sehingga orang itu tertarik kepada Nabi itu makin meningkat, menghayati kehidupan Nabi. Yang enak juga dia merasa senang, yang Rasulullah nggak enak dia merasa prihatin. Maka ketika tentara Romawi itu mau menyerbu Palestina, maka pada saat orang Islam itu melemah, girohnya, semangatnya, maka kemudian diceritakan tentang sejarahnya Nabi ya. Abu Sa'id Al-Mudhafar kemudian menceritakan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah dikala beliau masih hidup, kemudian para sahabatnya bagaimana, sehingga akhirnya menjadikan kaum muslimin pada saat itu tambah girohnya untuk bersolawat kepada Nabi. Pada saat seperti itulah kemudian menyebar kemana-mana menceritakan sejarah tentang kisah Nabi Muhammad ini yang sampai sekarang menjadi lebar ya ke seluruh dunia. Di Maroko, Aljazair itu kalau sudah Maulid Nabi itu seperti orang itu nonton konser. Jadi tidak hanya seperti itu. Jadi semua jalan-jalan itu penuh dengan lautan manusia bersolawat kepada Nabi. Bendera Nabi Muhammad itu dengan tulisan Nabi Muhammad digelar sepanjang jalan Ngluwi Bodo itu ya. Itu di Maroko, di Aljazair seperti itu. Nah, di Indonesia kita dengan membaca Maulid Adiba, Al-Barjanji, kemudian ada Azab, ada Syaroful Anam, ada Simtud Duror, ada Ad-Diyaul Lami. Itu semua adalah meneruskan kecintaan dari para sahabat Nabi kepada Rasulullah, yang kita juga melakukan itu supaya mendapatkan manfaat yang sama. Nah, di sini ada satu hadis, sampai hadisnya lupa gak dibaca. Hadis Rasulullah SAW yaitu aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah wa laylatil jum'ah faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Rawahu Al-Baihaqi an Anas. Banyak-banyaklah kalian bersolawat untukku pada hari Jumat. Loh, ini kalimatnya cetok Pak Karno. Banyak-banyaklah kalian bersolawat untukku pada hari Jumat dan malam harinya. Barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, niscaya aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi melalui sahabat Anas. Jadi ini ada perintah
untuk kita memperbanyak sholawat di hari Jumat. Aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'ah walailatil jum'ah, dan tidak hanya Jumatnya saja tapi malam Jumatnya. Bahkan juga ada satu riwayat menyampaikan bahwa hari Sabtu itu ikut mulia karena berdampingan dengan hari Jumat. Hari Jumat ini saking mulianya itu gandeng sebelum dan sesudahnya. Kamisnya juga ikut katut mulya, Sabtunya juga seperti itu. Maka kalau hari Kamis itu kita diutamakan oleh para wali-wali, para guru kita untuk selalu berziarah gitu ya. Biasanya kan di hari Jumat. Nah, wong Jawa lebih spesifik lagi biasanya pas Jumat Kliwon. Padahal Kliwon Pon itu saya kira tidak masalah, tapi yang jelas malam Jumat itu atau hari Jumatnya itu adalah memang Sayyidul Ayyam. Jadi rajanya hari. Sehingga kalau kita Kamis itu kita melakukan hal yang positif, yang baik, dan hari itu juga dilaporkan oleh malaikat. Setiap hari Kamis kan amal kita itu dilaporkan malaikat kepada Allah supaya akhir dari apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang baik saja. Oh, pas Kamis kok pas keplek, pas mabuk, wah, pas ngerasani wong. Lah ini kan kalau pas mati naudzubillah ya. Sehingga hari Kamis ini setiap kita sering mengadakan apa? Ada kenduren, selamatan, kemudian tahlilan, manakiban, maulidan, yaitu supaya menandakan bahwa akhir dari apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang baik. Juga hari itu adalah hari Jumat, ketika kita tambah amaliyah kita dengan membaca sholawat Nabi, maka itu akan mendapatkan kemuliaan yang berbeda dari hari-hari selain dari hari Jumat. Seperti itu. Ya. Ya, kita dari yang pertama ya. Yeah. Ya. Artinya memang Allah, malaikat dan Allah dan malaikat sudah membaca sholawat. Betul. Tapi kan kita kan tidak tahu sholawatnya kita apakah sama dengan sholawat kita kan tentu lain gitu. Iya. Jadi ada takwil dari kalimat ini juga tafsirnya itu bahwa Allah itu bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bukan berarti solawat seperti kita. Ya, kalau kita kan memohon rahmat supaya memberikan kepada Nabi Muhammad itu rahmat yang banyak seperti itu, kemuliaan yang banyak kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Allah itu memberikan kepada Nabi Muhammad, kalau kita tadi minta supaya Allah memberikan rahmat, tapi sholawat di sini Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah memberikan mundak rahmate, selalu diberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Itu arti daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sedangkan malaikat itu bersolawat kepada Nabi benar-benar dengan redaksi yang seperti kita. Karena ada solawat yang namanya solawat Jibril, yaitu sallallahu ala Muhammad. Ini kebetulan menjadi solawat yang paling pendek. Ketika kita mau membaca solawat, itu solawat yang paling pendek setidak-tidaknya adalah sallallahu ala Muhammad. Shola mudah-mudahan memberikan rahmat sapa Allahu Gusti Allah ala Muhammadin ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Ini paling pendek. Jadi sudah tidak ada yang pendek lagi kecuali Nabi Muhammadnya diganti dengan Nabi, misalnya sallu ala Nabi gitu ya. Sallu itu memerintahkan kepada orang-orang, ala Nabi, sholawatlah kepada Nabi. Nah, atau sholli ala Muhammad, sholli ya Allah, mudah-mudahan engkau memberikan rahmat takdim ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad. Jadi redaksi ini langsung datang dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah bersolawat sallallahu ala Muhammad. Maka kalimat ini menjadi populer, yaitu ini adalah menjadi solawat Jibril. Ada yang mengatakan solawat Khidir. Nabi Khidir juga pernah bersolawat seperti ini. Sehingga populernya ada dua. Ini adalah solawat Jibril. Ada juga yang mengatakan ini adalah solawat Khidir. Dan kemudian pengembangan solawat dan salam ini kemudian kita berkreasi sendiri. Ya, ada solawat tafrijiyah atau nariyah. Itu kan memang bukan redaksi langsung dari malaikat Jibril, bukan redaksi dari Rasulullah. Namanya saja solawat. Solawat itu kan mendoakan kepada Rasulullah atau memuji Rasulullah. Nah, itu yang kalau datangnya dari Rasulullah, semua datang dari Rasulullah kan malah aneh. Mosok wong-wong ayo do muji aku kan enggak. Nah, biasanya juga kreasi itu datang dari orang lain kan. Seperti Ka'ab bin Zuhair tadi ketika memuji Rasulullah pasti dengan kreasi-kreasinya sendiri kan. Nah, dengan syair-syairnya itu
bukan bikinan Rasulullah. Rasulullah hanya mengiyakan dan membolehkan seperti itu. Iya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, itu sholawatnya Allah memberikan rahmat takdim, dan malaikatnya itu adalah bersolawat seperti kita. Tapi kalau Mas Rodri, Allah membalas 10 kali lipat itu yang dimaksud sholawat yang Jibril itu atau yang sholawat apa itu? Apapun sholawatnya. Apapun sholawat. Jadi ketika kita bersolawat atas ditujukan kepada Nabi, itu redaksi apapun ya itu nilainya sama ya. Bahkan mungkin bisa lebih ketika kita menjabarkan ya sifat-sifat Nabi yang kemudian menjadikan orang itu tahu dan bisa mengamalkan, ini lebih banyak pahalanya. Seperti sholawat nariyah misalnya, itu kan menjabarkan sifat-sifat Nabi. Alladzi tanhallu bihil uqad. Nah, Kanjeng Nabi sing iso ngudari perkara sing ruwet ya, yang ruwet-ruwet sing bulet-bulet itu bisa diudari karena adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dulu kan banyak sahabat yang urusan-urusan sing ruwet-ruwet itu diselesaikan sama Nabi. Ya, seperti Julaibib yang pernah kita ceritakan. Julaibib ini mau menikah tapi inginnya kepengen yang cantik, padahal dia itu hitam tur pendek gitu ya. Tapi ternyata dicarikan oleh Rasulullah, ternyata dari anaknya salah satu dari sahabat. Tapi sayangnya nggak jadinya bukan karena nggak suka perempuannya, tapi karena beliau mati syahid. Akhirnya sing dipek kuwi ora Julaibib tapi pedangi. Pedangnya dikasihkan anak perempuannya dari sahabat ini, dan kemudian Julaibib nanti akan mendapatkan istri di surganya Allah dengan para bidadari-bidadari itu. Nah, kemudian ada juga yang orang akan namanya Jabir ya, sahabat Jabir ini mengundang Rasulullah, hanya Rasulullah saja sebetulnya mau dijamu ya. Mau dijamu di rumahnya, kalau sekarang mungkin dimasak enak gitu ya. Jadi ketika Rasulullah datang itu justru membawa jamaah, membawa sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Yang saya undang kan engkau tok, bukan orang lain, bukan yang sahabat-sahabat ini, bukan, tapi hanya engkau saja yang aku panggil. Tenang saja, tenang. Ya, Rasulullah meyakinkan Jabir supaya kamu tenang, insya Allah cukup. Bagaimana mungkin wong saya yang masak, saya ngerti porsinya kok Rasulullah mengatakan insya Allah cukup. Ya, ternyata yang menuangkan dari, kalau sekarang mungkin baskom, masakan itu adalah Rasulullah. Ketika dituangkan satu demi satu, ya, kalau sekarang mungkin piring ya, dulu tempat itu dituangkan, ternyata sahabat puluhan atau mungkin banyak sekali lah pokoknya, itu semuanya kebagian. Aneh kan ini adalah sesuatu yang menjadikan sahabat tadi khawatir itu bisa terselesaikan. Itu namanya alladzi tanhallu bihil uqad. Ada lagi watang fariju bihil kurab, sing lagi sedih-sedih, lagi susah, galau, itu kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah biasanya terus galaunya hilang. Maka walaupun Rasulullah sekarang sudah wafat, kita masih bisa menghilangkan kegalauan itu dengan kita melantunkan syair-syair sholawat kepada Nabi, mungkin dengan lagu-lagu yang era sekarang ya, yang kita senangi, sama nilainya sama. Tapi kalau kita harus meyakini bahwa dengan kita baca salat itu roh Muhammad itu tetap hadir itu datang. Gimana caranya meyakinkan. Iya, cara gimana ya? Iya. Jadi ketika kita sholat kan khitobnya itu kan assalamualaika gitu ya. Ketika kita tasyahud Pak Kano, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Nah, assalamualaika ini ternyata kan berlaku dari Rasulullah mulai hidup sampai sekarang. Padahal secara fisik sekarang Rasulullah sudah wafat. Ketika redaksinya tetap assalamualaika, itu artinya walaupun Rasulullah sudah wafat, tapi ketika kita membaca assalamualaika itu an-nabiyyu, assalamualaika ayyuhan nabiyyu, maka Rasulullah dipastikan hadir. Nah, maka ketika kita sholawat dengan dasar ketika kita sholat dengan redaksi assalamualaika, itu kan kamu, harusnya memang orangnya hadir di hadapan kita, di depan kita. Kalau orangnya nggak hadir, yang dituju nggak hadir di situ, maka kalimatnya harusnya tidak ka, tapi assalamualaihi. Semoga keselamatan kepadanya, kan begitu, untuk orang yang gaib, yang tidak ada, yang tidak hadir. Nah, karena assalamualaika khitabnya itu adalah ka, itu berarti artinya Rasulullah hadir pada saat itu. Nah, kemudian
disepakati oleh ulama-ulama kita bahwa ketika kita bersolawat dan salam itu pastikan bahwa Rasulullah itu hadir dan menjawab salam kita seperti itu. Dan juga ada beberapa ulama yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah ketika asrokol Iya. berdiri itu beliau benar-benar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sekarang itu ada kiai yang masih hidup sering bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya karena beliau selalu bersolawat kepada Nabi. Wah, ini kan memang ilmu-ilmu hikmah Iya, seperti iya. ini adalah ilmu yang langsung diberikan Allah kepada orang yang terpilih, Tertentu, ya, tertentu iya, iya, iya. seperti itu. Nah, yakinkan dengan seperti ini ilmu yang kita dapat dari ulama-ulama kita bahwa bacaan sholat assalamualaikum saja itu sampai sekarang masih berlaku dan harus kalimat itu, kalau enggak kan sholatnya enggak sah. Gitu ya. Karena itu kan tasahud, bacaan tasahud kan wajib, Wajib. rukun itu. Kalau enggak dibaca itu malah enggak sah. Nah, maka dengan adanya rukun sholat salah satunya adalah membaca assalamualaikum dan khitabnya tidak diganti dengan alaihi, itu artinya hadir Rasulullah SAW ketika kita sedang bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Satu lagi, ini kan masih ada perbedaan teman-teman kita. Kadang-kadang pakai sayyidah dan tidak pas sholat. Itu gimana kalau pengertian kita itu seperti apa ya kan? Ya, dalil untuk kita itu membaca sayyidina tuanku itu adalah dalilnya secara umum, yaitu ketika Allah memuji Rasulullah dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh, lamnya lam taukid, ala khuluqin azim, sungguh mempunyai akhlak yang agung. Nah, kalau Allah saja memuji Rasulullah akhlaknya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu artinya kita juga harus memuji beliau. Nah, caranya memuji beliau dengan apa? Dengan kita mengatakan sayyidina. Menyebut sayyidina itu artinya tuanku, bendoroku, junjunganku. Maka sebetulnya kalimat sayyidina ini sebetulnya juga diucapkan oleh orang-orang yang anti sayyidina. Karena ketika dia mengatakan junjungan kita, itu artinya ya mengucapkan sayyidina, cuman hanya pakai bahasa Indonesia saja. Bendoro kita itu artinya artinya sayyidina juga gitu ya. Enggak sadar. Kita mengatakan misalnya dalam puisi, engkau wahai Muhammad laksana sinar matahari, itu anta Samsun. Engkau laksana bulan purnama. Pujian seperti itu ketika diungkapkan bahasa Indonesia sepertinya biasa, enggak bid'ah. Tapi ketika anta Samsun dianggap bid'ah, anta Badrun dianggap bid'ah. Nah, ini orang gitu. Aneh. Sama dengan orang Jawa itu ketika mengatakan pangeran, bukan berarti kan Gusti Allah. Pangeran itu julukan untuk orang, sebutan predikat bagi orang-orang yang disanjung kan. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, pangeran apa. Kalimat pangeran itu orang Jawa yang membuat kalimat itu menjadi sanjungan kepada yang dituju kan, seperti itu. Jadi hati-hati dengan kita memberikan label bid'ah kepada orang lain padahal dirinya juga melakukan tapi dengan bahasa yang berbeda. Tidak sadar tadi. Iya, tidak sadar. Kita break dulu. Baik. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sejenak, namun jangan lupa nanti sesi kedua bisa mulai di 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. يترمى على الباب عزيب بري الروح على حسن السلام بيذكرني من حسابي
بيذكرني بأحبابي بيذكرني بيذكرني من حسابي وبكي للغرام وانا احبك 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 يا سلام ايوه يا مريتي يا سلام خاطري والله احبك يا سلام ليش الجبل يستاهل
سلام هبة 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 يا سلام هبة يا سلام. Ada seluruh masalah lagu syari lagu asing sudah dihadirkan buat semua dan yang mau Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MAJT TV. Dan ini juga live Facebooknya Radio Dais dan MAJT TV dan juga channelnya YouTube MAJT TV. Sekarang monggo bisa dipersani di sana. Sekarang waktunya pendengar pemirsa monggo yang mau phone live langsung ke 674 6352. Kita beri kesempatan yang phone live dulu, setelah itu baru yang SMS ya 0821 336 70.000. Tadi kita berbicara tentang keutamaan baca sholawat pada hari Jumat. Kemungkinan ada yang kurang paham atau ada masalah yang lain, monggo 674 6352. Ya, sudah ada masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Biasa Pak Naryo. Oh, Pak Naryo, monggo Pak Naryo. Iya. Nggih. Makanya Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya dua hal. Nggih. Satu, selawat Nabi dibuat zikir yang kalimatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dibaca berpuluh-puluh atau bahkan lebih dari 50 itu boleh saja. Satu. Yang kedua, orang Islam seneng gending-gending dewa atau kelenangan itu dosa atau tidak? Atas jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, gimana kalau selawat dibuat zikir? Bagus sekali itu ya. Ya. Jadi dulu itu ada orang yang seringnya itu membaca Quran dan bersolawat kepada Nabi. No. Saking cintanya kepada Allah baca Quran, saking cintanya kepada Rasulullah membaca solawat. Ini orang Turki. Nah, orang Turki ini sebelum meninggal itu pesan dengan anaknya. Nanti kalau aku sudah meninggal, ini tulisan Quran yang saya tulis ini, tolong nanti buku ini atau kitab Quran yang tulisan saya ini tolong kubur juga ya, di sebelah sampingku. Ya, ini pesan. Jadi kalau meninggal dunia ini Qurannya suruh mendem sekalian itu ya. Nah, ketika dilakukan, ketika memang ayahnya sudah meninggal dunia, maka dikubur Quran itu bersama jasad beliau, ayahnya ini. Nah, 1 atau 2 tahun kemudian anaknya itu pergi berangkat haji. Ketika berangkat haji di kota Madinah, di Masjid Nabawi itu ada yang jualan Quran. Ternyata Quran tulisan dari ayahnya ini ada di toko itu ternyata. Nah, ketika ditanyakan kenapa ini ada Quran tulisan ayah saya kok berada di sini, nah, maka yang penjualnya juga mengatakan ini aku dapat dari orang yang sebagai penggali kubur. Jadi aku dapat dari penggali kubur. Kemudian dipanggillah orang yang gali kubur ini. Ketika ditanya kamu dapat Quran ini dari mana? Quran tulisan, katanya tulisan ayahnya si Fulan ini gitu ya. Aku dapatkan ini dari waktu aku gali kubur orang baru, mayat baru yang akan dikubur. Dan ternyata ketika saya gali itu ada Quran di mayat yang sebelumnya. Maka saya ambil Quran ini dan aku jual ke engkau gitu ya. Jadi ternyata ini dijual sama penggali kuburnya kepada yang penjual Quran itu tadi. Ya Quran amoh tapi karena yang menjual itu penggali kubur ya mesakno terus dituku gitu loh. Nah, ternyata kaget kan ini orang, anaknya kan kaget loh. Iya. Ini kok bisa ya, ketika digali lagi, coba gali lagi mayat yang ada Qurannya itu siapa itu sebetulnya. Nah, dengan opah tertentu maka digali lagi oleh penggali tadi dan ternyata betul, ternyata mayat yang ada Qurannya ini ternyata di Madinah, berarti dibagi itu ya, dibagi
itu ternyata adalah ayahnya. Kaget kan, loh ini ayah saya ini orang Turki, meninggal dunia saya kubur di Turki, tapi kenapa bisa kok sih? bisa pindah di sini? Maka ada muasis yang kemudian waliullah di sana mengatakan bahwa ini ayahmu saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan membaca Al-Quran dan bersolawat kepada Nabi, maka ayahmu ingin ya Rasulullah itu bersama beliau, bersama Rasulullah berada di sekitar pemakaman kota Madinah yaitu di Baqi. Wiso pindah jenazahnya Pak Karno, dan ini A1 dan diterangkan di dalam kitab karangannya Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi ayahnya Sayyid Muhammad. Ini ada kitab yang menerangkan tentang itu, dan ini sumbernya juga ada diceritakan oleh Gus Koyum di YouTube yang nanti kalau mau buka ya, ini Gus Koyum menceritakan ini namanya Nabas ya. Jadi orang yang membaca Quran sampai kemudian jenazahnya dari Turki bisa pindah ke Madinah ini namanya Nabas. Itu nanti bisa dibuka juga, cerita-cerita ini biasanya diceritakan oleh Gus Koyum pada saat ceramah. Ini saya sampaikan sebab barangkali ada ini benar apa enggak, saya tidak pernah dengar ini ya, silahkan buka YouTube-nya langsung diceritakan oleh Gus Koyum. Luar biasa ya. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji. Pak Haji Karno. Ji, wonten Bu. Sama Kiai siapa ini? Pak Yai Khairil Amin. Oh iya, mudah-mudahan barokah ya Pak Yai. Amin, amin, Assalamualaikum. amin. Mau tanya ini mengenai sholawat nariyah. Nggih. Saya Bumudori Pak Karno. Oh, Bumudari. Ji, Bumudari. Mengenai sholawat nariyah, Nggih. itu kebanyakan dari murid-murid saya kok ada yang tidak mau membaca sholawat nariyah. Ya banyak ya yang tidak mau Ji, baca ji. sholawat. Ji. Itu namanya gimana itu, orang apa itu? Tolong Pak Yai jelaskan. Ji. Anti sama sholawat nariyah. Nariyah, Ji. Iya. Ji. Nauzubillah min dzalik. Monggo matur nuwun sangat Pak Nggih, Yai. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Nariyah tadi yang kemana Yang orang kedua. orang Islam itu kan senang gending-gending itu dosa enggak itu gending Jawa. Oh iya, jadi gending ini kan seperti gamelan itu ya. Iya. Itu kan musik. Jadi musik itu hukumnya itu kalau melupakan ibadah atau perintah Allah itu jadi haram. Itu apapun ya, rebana kalau melupakan sholat, melupakan perintah Allah ya tentunya haram. Namanya alat malahi. Namanya juga malahi. Malahi itu adalah yang melupakan. Jadi segala sesuatu yang bisa melupakan Allah itu hukumnya haram. Walaupun klotean, drambenan, rebana, jiduran, gamelan, kalau melupakan Allah ya dosa. Tapi kalau misalnya kita main musik seperti Bang Haji Rumai Rama dengan dakwah-dakwahnya itu merupakan alat untuk dakwah. Saya kira enggak masalah. Apalagi era digital seperti ini. Ini sudah tidak zamannya ketika kita sedikit-sedikit haram. Ini harus kita kelola, hukum ini harus kita kawal dari masa ke masa. Sekarang ini ketika kita misalnya berdakwah lewat musik itu ya, itu sangat-sangat digemari oleh anak-anak muda ya. Bahkan kalimat Allahul Kafi, Rabbunal Kafi itu kan sekarang lagi populer itu ya. Kemudian dipukul rebana, anak-anak jadi suka, yang gak hafal jadi hafal. Mosok begitu baiknya gitu ya, hasil dari kalimat Allahul Kafi, sholawatan, kok terus dihukumi haram kan, kejeron gitu ya, ketegelen gitu, terlalu tega. Gara-gara dulu Rasulullah pernah mengharamkan musik. Ya itu kan karena dulu melupakan. Jadi segala sesuatu yang melupakan Allah ini yang kemudian menjadi haram. Rasulullah pernah juga melihat musik dan sambil gendong Fatimah menonton di depan masjid. Beliau menonton musik itu pernah juga. Ya, cuman musik-musik ini memang rada rawan ya ketika digunakan oleh orang-orang yang bukan orang yang iman, artinya bukan orang yang pendakwah, bukan orang yang baik. Ini condongnya itu ke sesuatu yang tidak baik, urakan, joget-jogetan. Nah itu maka alat ini kan bisa dipergunakan oleh siapa saja. Ya seperti HP iso HP iso nggorak kayak gitu ya. Ya. Ini menjadi perhatian kita dakwah dengan menggunakan alat
rebana atau gamelan itu hukumnya boleh saja. Bahkan kalau untuk menjadikan orang itu tertarik kepada agama kita, maka itu malah justru menjadi wasilah atau lantaran kebaikan untuk kita berdakwah. Seperti itu. Artinya kelenengan tadi boleh ya? Boleh. Boleh. Yang Bu Muhdori tadi. Ya. Cuma kalau sholat nariah kadang-kadang kan orang pada seneng, padahal kan bagus. Iya, ini yang kemudian mindsetnya yang harus Salah. dirubah karena salah. Ketika orang itu misalnya ada satu orang yang mengatakan ini sholawat tidak ada ajaran dari Rasulullah, redaksinya bikinan ulama Iya. atau bikinan orang sekarang. Tadi di awal saya sampaikan sholawat nariyah itu dari awal itu sudah bersolawat redaksinya kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itu kan jelas ya. Iya. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian selanjutnya itu gara-gara ada kalimat alladzi tanhalu bihil uqad, yang bisa ngudari perkara sing ruwet. Itu karepe orang yang enggak suka sama sholawat nariyah. Sing iso ngudari perkara ki Gusti Allah, sing iso nyelesaike perkara Gusti Allah. Iya, tapi semua kan ada lantarannya. Wasilah ya. Wasilah gitu ya. Saya bisa ceramah di Dais, kemudian didengar di mana-mana. Itu yo sing ngeki Gusti Allah, tapi yo lewat diundang Pak Karno kon ngisi di sini. Di sini ada alatnya, semua ada lantarannya. Lantarannya. Saya bisa baca Quran walaupun mata saya misalnya kemudian tetap bisa baca Quran dengan lantaran saya pakai kacamata baca karena mungkin plus atau apa. Nah, lantaran inilah yang kemudian Rasulullah itu sebagai wasilah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah sahabat-sahabat dan kita. Tadi saya ceritakan ada Julaibib, kemudian ada Sayyidina Ja'far, ada Sayyidina Ali, Zaid. Itu kan semua kan bergembira karena lantaran Rasulullah itu menyenangkan sahabat-sahabat ini tadi. Maka alladzi tanhalu bil uqad, sing iso ngudari perkara sing ruwet-ruwet itu memang Gusti Allah, tapi lantaran Rasulullah sebagai rasul yang sebagai wasilah yang menjadikan kita itu bahagia, senang, gembira itu karena juga berkat lantaran Rasulullah. Jadi jangan ekstrim ya. Pokoknya bismillah sholawat itu sudah di ACC oleh ulama-ulama, ditasheh istilahnya. Jadi tertuju kepada Nabi cuman ditambah dengan sifat-sifat Nabi. Alladzi tanhalu bil tanfarju bil qurab wa tuqda bihil hawaiju, yang bisa mendatangkan hajat-hajat kita. Ya, yang mendatangkan hajat memang Allah, tapi dengan lantaran baginda Nabi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin. Pendengar bersama dimengati bincang-bincang saya dengan Yai Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafiz tentang keutamaan membaca salawat di hari Jumat. Tadi juga ada selain Jumat pun boleh membaca salawat karena untuk zikir pun tidak masalah. Dan mudah-mudahan ini menjadi zikir kita membaca salawat. Dengan adanya salawat, dan insya Allah kita termasuk umatnya yang setia nanti. Dan akhirnya saya Karno terima kasih atas kebersamaannya dan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.